السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masih melanjutkan dua dalil, dua ayat, dua hadis yang seolah bertentangan. Tidak mungkin ada ayat dengan ayat bertentangan, ada hadis dengan hadis bertentangan. Ada apa lagi? Ada ayat dengan hadis bertentangan. Ada ayat atau hadis bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini empat hal yang tidak mungkin terjadi. Kenapa kita yakin? Kenapa para ulama yakin? Karena Allah mengatakan, "Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya bukan dari Allah, seandainya Al-Quran bukan dari Allah, hadis bukan dari Allah, maka pasti akan muncul pertentangan yang banyak. Karena ayat Al-Quran ini dari Allah, hadis dari Allah, maka tidak mungkin bertentangan. Nah, kita lihat saja pendapat manusia. Sama-sama pendapat manusia bertentangan karena bukan dari Allah. Bahkan dari mulut yang sama. Dari mulut yang sama. Sama-sama keluar dari mulut Imam Ghazali misalnya, Fakhrul Razi misalnya, atau tokoh siapa misalnya, bertentangan, dan itu banyak terjadi. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah bahwa yang tidak mungkin bertentangan itu hanya Al-Quran, hadis, ilmu pengetahuan jelas dari Allah, kan? Kalau yang bukan dari Allah akan muncul berbagai macam pertentangan, sebagaimana yang kita dapat. Ya. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan kepada kita dalil-dalil yang seolah bertentangan. Seperti waktu itu kita bahas, ada hadis mengatakan jangan berharap ketemu musuh, ya kan? Jangan harap bertemu musuh, berarti ya tidak perang, tidak jihad. Sementara ada hadis lain mengatakan, "Man lam yaghzu wa lam yataghanna nafsuhu bil ghazwi." Barang siapa yang belum pernah berperang dan dia tidak ada keinginan sedikit pun untuk berperang lalu mati, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Famata fi syu'batin minan nifaq. Kan seolah bertentangan nih. Satu hadis mengatakan bahwa kita harus bercita-cita, berkeinginan untuk berperang. Sebab kalau tidak ingin berperang dan belum pernah berperang, diancam mati dalam keadaan munafik. Nah, sementara ada hadis mengatakan, "La tatamannau liqa'al adu." Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Ketemu musuh jelas perang. Nah, bagaimana nih? Ternyata para ulama tahu apa yang kita tidak tahu. Kalau kita fahami sendiri, kalau kita ngarang sendiri, barangkali tersesat kita. Akan mengatakan, oh ini bertentangan, pakai aja yang ini, buang yang ini. Itu udah jalan terakhir. Thariqatut tarjih. Jangan. Sebelum thariqatut tarjih, ada thariqatul jam'i, dijamak dulu. Dikompromikan dulu. Didudukkan pada tempatnya. Nah, setelah didudukkan pada tempatnya, thariqatul jam'i
akhirnya ketahuan. Apa, masih ingat? Masalah waktu. Kapan kita disuruh bercita-cita ingin berperang? Sekarang ini. Sekarang ini ketika belum ada musuh di depan kita. Kita berkeinginan, kapan ada jihad? Kapan pemerintah kita mengumandangkan jihad? Kapan Allah berikan kesempatan kepadaku untuk berjihad, membela agama Allah, melawan orang-orang kufar yang menghalangi dakwah Islam? Sementara kapan kita dilarang berharap-harap ketemu musuh? Masih ingat? Di detik-detik menjelang peperangan, justru disitulah kita dilarang berharap-harap ketemu musuh. Seolah bertentangan, ya? Tidak. Justru kita jangan berharap ketemu musuh di detik-detik menjelang peperangan. Musuh sudah di sana, sudah kelihatan. Kita di sini, ya. Atau sebentar lagi, ya, kita sedang berjalan menuju area musuh. Kita jangan berharap-harap ketemu musuh. Kenapa? Nggak jadi ketemu musuh? Karena musuhnya pada masuk Islam. Itu yang dimaksud oleh beliau. Ya kalau masuk Islam, ya nggak jadi perang. Masuk perang sesama muslim, walaupun mu'allaf. Itu. Taulah kita dari sini, perang itu bukan tujuan. Di dalam peperangan ketika Rasul dan para sahabat membawa pasukan bersenjata lengkap, tujuan utamanya bukan perang, tapi menyelamatkan orang-orang kafir itu jangan sampai kekal di neraka. Biar tidak kekal di neraka, maka harus masuk Islam. Adakah cara lain? Nggak ada. Kalau ada cara lain, Nabi pakai cara lain, nggak usah perang. Nggak ada cara lain. Cara satu-satunya supaya orang-orang kafir itu tidak kekal di neraka adalah masuk Islam. Ya, awalnya mungkin karena mereka takut, nggak masalah. Jumlah pasukan kaum muslimin ratusan ribu, kita cuman 1000 misalnya. Ya udahlah, nggak usah dilawan, kita masuk Islam aja. Ya, seolah pura-pura, biarin. Kita dilarang mengorek hati manusia. Ya, udah baca syahadat, setelah baca syahadat dia menjadi saudara kita. Ya mau nggak mau harus sholat berjamaah, sholat Jumat dan seterusnya, duduk di majelis ilmu. Anggap seperti saudara kita. Ketemu ya salamnya harus dijawab. Dia sakit kita tengokin, dia minta nasihat kita nasihati, dia mengundang harus kita penuhi, dan seterusnya, hak sesama muslim. Nah, lama-lama insya Allah hidayah itu datang. Ketika hari pertama dia masuk Islam, barangkali hidayah itu belum datang. Kenapa? Orang terpaksa. Dia masuk Islam supaya tidak diperangi, supaya tidak usah bayar jizyah. Kan besar tuh jizyah, tidak seperti zakat. Nah, kalau zakat kan enak, 2,5%. Itu pun cuman tiap tahun, bukan tiap bulan, bukan tiap mendapat uang. Ya. Kemudian yang juga sudah kita bahas, ya, kita dilarang berharap-harap mati. La yatamanna ahadukum al-mauta lidurrin asabahu. Kita dilarang berharap mati, apalagi minta mati. Ya Allah, matikan aku sekarang. Ya Allah, matikan saja. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh.
Sementara man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin cepat-cepat ketemu dengan dia. Sebaliknya, orang yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun gak sudi ketemu dengan dia. Ketemu dengan Allah apa? Mati. Jadi dua hadis ini seolah bertentangan. Yang satu, kita jangan berharap-harap mati, jangan minta mati. Yang satu, kalau tidak berharap mati, tidak ketemu Allah, Allah pun gak sudi ketemu dengan dia. Benar kan? Jawabannya sama dengan yang tadi, masalah waktu. Kapan kita tidak boleh berharap mati? Ya sekarang ini. Masih segar bugar, masih sehat walafiat, gitu. Nggak boleh. Walaupun utang kita menumpuk, walaupun kita rasa malu kepada orang-orang karena melakukan aib, walaupun kita tertimpa musibah dan seterusnya. Sebaliknya, kapan kita pengen cepat-cepat mati ketemu Allah? Kapan? Indal gargara. Ketika nyawa sudah di kerongkongan. Ketika detik-detik mau mati. Ketika sudah tidak mungkin lagi hidup di muka bumi. Akhir dari kehidupan kita. Di saat itulah kita disuruh cepat-cepat pengen mati, cepat-cepat bertemu Allah, rindu. Laqad tala syauqul abrari ila liqa'ihi wallahu ila liqa'ihi asyaddu syauqa. Orang-orang seperti ini, orang-orang baik seperti ini, rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Allah lebih rindu ingin cepat-cepat ketemu dengan dia. Syakaratul maut. Ya, tentu ini tidak bisa dibikin-bikin. Ini betul-betul anugerah dari Allah. Maka orang kafir, ahli maksiat, ketika termasuk ahlul bidah, ketika sakaratul maut, ketakutan luar biasa. Cuman kan kita nggak lihat pendeta, pastor, orang-orang kafir mati dalam keadaan tenang, tidak guling-guling, tidak nampak ketakutan. Adakah? Ya banyak. Ya, kan tidak nampak. Allah tidak tampakkan. Ya, seperti siksa kubur. Ya kan? Fir'aun disiksa nggak di kuburnya? Iya, jasadnya masih utuh. Ya. Maka tidak bisa kita katakan karena jasad Fir'aun masih utuh berarti Fir'aun nggak disiksa. Kalau disiksa kan tentu hancur jasadnya. Ya. Hal yang gaib jangan dibuktikan dengan mata, telinga, panca indera. Ya, udah yakini saja. Hal yang gaib yakini saja. Beriman dengan yang gaib. Ya, sebaliknya orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, detik-detik menjelang kematiannya, lupa dia dengan dunia, anak, istri, pangkat, jabatan, kedudukan, teman, lupa, kecil semua. Apa yang ada? Rindu, ingin cepat sekali bertemu dengan Allah, ingin cepat-cepat ketemu dengan Allah. Ya, masalah waktu. Ya, kita lanjutkan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini seolah memberitahukan kepada kita kalau Allah itu ada di mana-mana. Ya kan? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Kita di masjid, Allah di masjid. Kita di gereja, Allah ada di gereja. Kita di pasar, Allah di pasar. Karena dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Kan begitu. Nah, ini yang difahami oleh sebagian orang.
Tentu pemahaman ini benar apa salah? Salah. Salah. Nah, saudara-saudara kita yang tidak dibimbing oleh ulama Ahlus Sunnah meyakini seperti itu. Karena Allah selalu bersama kita, berarti Allah di mana-mana. Maka jadilah kesimpulan keluar dari mulut mereka, Allah ada di mana-mana. Ya. Jelas ayat ini bertentangan dengan ayat lain yang mudah saja, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas ars. Menjadi beda kan? Di mana Allah berada? Ya di atas ars, bukan nempel di ars, bukan ya. Jarak antara Allah dengan ars entah berapa juta kilometer. Hanya Allah yang tahu. Allah berada di atas ada ars, makhluk Allah terbesar. Dan perbandingannya luar biasa, antum sudah tahu. Langit yang 7 berikut bumi, kalau dibanding dengan kursi Allah, ada langit ke-7, kursi, kemudian arsy, kemudian Allah, kan gitu. Langit yang 7 berikut bumi, apabila dibanding dengan kursi Allah, maka langit yang 7 berikut bumi itu seperti cincin. Cincinnya apa? Cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Cincin itulah langit yang 7 berikut bumi. Padang pasir yang sangat luas itu adalah kursi Allah. Kayak apa besarnya kursi? Kayak apa kecilnya langit langit yang 7 berikut bumi? Padahal bumi itu sangat-sangat kecil dibanding dengan langit. Gitu ya. Dibanding langit yang 7. Langit yang 1 saja galaksi segala macam. Itu berapa ribu kali lipat dari bumi, kan begitu. Dikatakan bumi itu seolah satu titik di antara jutaan titik. Titik-titik yang kecil, yang besar. Nah, kursi yang begitu besarnya dibanding dengan langit yang 7 berikut bumi, maka kursi itu ketika dibanding dengan arsy Allah, kursi tersebut seperti cincin. Seperti cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Cincin itulah kursi Allah. Padang pasir yang sangat luas itu adalah arsy Allah. Kayak apa besarnya arsy Allah? Tidak ada makhluk sebesar arsy Allah. Nah, di atas arsy Allah itulah Allah berada. Posisinya bagaimana? Wallahu a'lam. Jaraknya seberapa antara arsy dengan Allah? Wallahu a'lam. Apa yang Allah tidak beritahukan kepada kita, nggak mungkin kita tahu. Tahu dari mana? Nah, sementara ada ayat mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Seolah Allah ada di mana-mana. Nah, bagaimana menjamak, mengkompromikan dua ayat ini? Maka para ulama menjelaskan kepada kita bahwa Allah selalu bersama kita, betul apanya? Penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya, itu yang dimaksud. Bukan zatnya. Bukan zatnya. Adapun zatnya, jangan bilang fisiknya ya. Kita tidak boleh mengucapkan tentang Allah apa yang Allah tidak pernah ucapkan. Apa yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul dan para sahabat. Tentang fisik Allah tidak ada. Zat, ya, zat, antum tahulah zat. Meja ini ada zatnya, gelas ini ada zatnya, tisu ini ada zatnya, rumah ini ada zatnya, masjid ini ada zatnya, langit, bumi, dan seterusnya, ada nafas, ada diri. Dan Allah ada zatnya, ada nafasnya. Tidak seperti hayalan orang-orang falasifah. Jadi Tuhan itu tidak berzat. Jadi Tuhan itu tidak berwujud gitu.
Yang ada wujudnya itu kan langit, bumi, gunung, batu, tanah, air. Nah, itu ada wujudnya. Adapun Tuhan tidak ada wujudnya katanya. Kalau tidak kelihatan, ya. Mereka meyakini tidak ada wujudnya. Ya bisa dikatakan tidak ada. Tidak ada ya. Nah, maka mereka menyamakan Allah itu seperti angin, gitu kan? Angin adakah? Ada? Ada. Tapi nggak ada wujudnya. Gitu. Angin, kentut, gitu kan? Ini kan dulu pernah ada. Justru diawali dari situ, maka muncul pensifatan terhadap diri Allah dengan pensifatan yang salah. Yaitu ketika ada orang mulhidin, ateis, tidak percaya adanya Tuhan, berdebat dengan seorang muslim yang yakin Tuhan itu ada, Allah itu ada, tapi dia tidak berilmu. Nah, si orang ateis itu mengatakan, kalau ada kan kelihatan. Kalau ada kan kelihatan. Allah tidak kelihatan. Nggak ada. Gitu. Nah, lalu si muslim yang tidak berilmu itu tadi, apakah Anda yakin angin itu ada, kentut itu ada? Yakin. Kan nggak kelihatan. Oh, jadi begitu. Berangkat dari hal yang salah, lalu mereka mensifati Allah itu mirip-mirip angin, mirip-mirip yang nggak kelihatan, gitu. Tapi ada, gitu ya, seperti manis, pahit, asam, asin, itu kan ada, tapi nggak kelihatan kan, bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Nah, begitulah Allah. Jadi Allah itu seperti rasa yang nggak ada wujudnya, tapi bisa dirasakan. Tentu ini sesat sekali. Karena meyakini Allah yang seperti ini kan berarti tidak besar, begitu kan? Sementara Al-Quran dan Sunnah menyatakan Allah bersemayam di atas arsy dengan segenap kebesarannya dan keagungannya. Tahulah kita dari sini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, bukan zatnya, tapi penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya, ilmunya. Apapun yang kita lakukan, Allah lihat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita ucapkan, Allah mendengar. Itu yang dimaksud. Ya. Dan ada satu lagi kebersamaan secara khusus. Misalnya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti Allah tidak bersama orang-orang yang tidak sabar. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti Allah tidak bersama orang-orang yang tidak bertakwa. Tidak melihat, bukan begitu, tetap melihat, tapi tidak berpihak, tidak cinta, tidak menolong, dan seterusnya. Keberpihakan ma'iyah secara khusus. Ada dua makna ma'iyah, secara umum dan secara khusus. Secara umum, ya mau muslim, mau kafir, mau ahli taat, mau ahli maksiat, Allah bersama mereka. Yang dimaksud, melihat, mendengar, tahu. Yang kedua, kebersamaan secara khusus. Ini khusus orang-orang sabar, khusus orang-orang yang bertakwa, khusus orang-orang yang saleh bersama Allah. Allah bersama mereka. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa, tidak bersabar, Allah tidak bersama mereka. Apanya? Keberpihakannya, kecintaannya. Allah tidak cinta kepada mereka, Allah tidak berpihak kepada mereka. Dengan penjelasan para ulama, taulah kita bahwa dua ayat tersebut tidak bertentangan. Ya.
Sebab orang yang meyakini bahwa Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, Allah ada di mana-mana, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa harus dibuang. Sumastawa 'alal arsy harus dibuang, harus dicoret. Sementara mereka tidak berani. Kaum muslimin tidak berani, tidak seberani siapa? Yang ada yang berani mencoret, menghapus ayat-ayat Allah siapa? Bukan kaum muslimin, Yahudi. Yahudi berani. Yahudi Nasrani, para pendeta, para pastor berani. Maka dirubah-rubah ayat Allah. Adapun seburuk-buruk kaum muslimin tidak berani. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa sampai hari ini masih terbaca apa adanya. Bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Mereka tidak berani, tidak mentahrif lafadznya, tapi mentahrif merubah maknanya. Mereka bacanya tetap Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Orang Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah membacanya tetap Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tetapi memahami ayat ini bahwa istawa di sini adalah istaula, menguasai. Bukan bersemayam di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Sebuah pemahaman yang tidak pernah ada pada diri Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat memahami istawa adalah istawa, berada di, bersemayam. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Mungkin ini yang terakhir ya. Ayat-ayat, hadis-hadis yang seolah bertentangan. Dua ayat, dua hadis yang seolah bertentangan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Barang siapa yang ingin kufur, kufurlah. Ya. Ini seolah manusia itu bebas sekali. Gitu ya. Jadi yang mau beriman, beriman, yang mau kafir, kafir. Sementara ada ayat wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Berarti kan siapapun mengikuti itu. Ya. Sementara ayat tadi, barang siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir, kafirlah. Ya. Ini pun mengandung arti bahwa ada perintah Allah yang ada lafaz perintah yang sebetulnya larangan. Ya, ini menarik uslub dalam Al-Quran. Jadi antum jangan mengira bahwa larangan itu harus pakai jangan. Perintah itu harus pakai fi'il amr, kata kerja perintah. Tidak. Bahasa Al-Quran ada sebuah berita, ada sebuah kalimat berita, tapi isinya adalah perintah. Ia tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, dia menunggu. Allah nggak bilang tunggulah, enggak. Ya tarabbasna, antum tahu ya tarabbasna fi'il mudhari dengan fa'il hunna, ya tarabbasna, yaf'alna, yajlisna. Mereka banyak perempuan. Ya tarabbasna. Ya. Bukan tarabbasna. Kalau kata kerja perintah tunggulah itu tarabbas. Tarabbasa ya tarabbasu tarabbas. Ini ya tarabbas, menunggu. Jadi ayat itu artinya wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, mereka menunggu. Bukan tunggulah. Mereka menunggu 3 kali quru, 3 kali haid. Ya. Kan berita, kalimat berita, tapi maknanya perintah. Ya. Al-khabar bimakna talab.
salah satu kaidah. Ada khobar, ada kalimat berita, tapi maksudnya adalah perintah. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan. Laki-laki pezina itu tidak menikah kecuali dengan wanita pezina pula atau wanita musyrik. Ini perintah apa khobar? Khobar. Ya. Laki-laki pezina itu tidak menikah. Bukan jangan menikah, tidak menikah kecuali dengan wanita pezina pula, pelacur. Jadi laki-laki pezina mereka tidak menikah kecuali dengan pelacur. Ya, di surat An-Nur begitu kan? Apakah itu betul-betul khabar? Tidak, itu perintah. Itu perintah. Perintah kepada kita semua, jangan pernah menikahkan putri kita, adik perempuan kita, keponakan kita, cucu kita dengan laki-laki pezina. Itu maksudnya. Ya. Tapi kalimat yang ada di ayat itu apa tadi? Khobar, informasi, berita. Gayanya bukan perintah, tapi maksudnya perintah. Seperti ayat yang saya baca tadi, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Apakah ini memerintah? Tidak. Ya. Ada perintah, justru tidak boleh dilakukan. Ya. Ada khobar justru perintah, ada perintah justru tidak boleh dilakukan. Ya mosok kita disuruh kufur gitu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau silakan beriman. Barang siapa yang mau silakan kafir. Apakah ini perintah Allah supaya kita kafir? Tentu tidak. Ya. Justru ini peringatan jangan sampai kita kafir. Nah, ayat ini seolah orang mau beriman, orang mau kafir, Allah nggak tahu menahu. Kan begitu. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Berarti seolah Allah nggak tahu menahu. Jadi Allah tidak merencanakan si fulan yang masih bayi ini apakah nantinya akan beriman apa kafir. Allah menyerahkan, terserah aja. Betul? Tidak betul. Tidak betul. Ketika manusia masih bayi, bahkan masih di perut ibunya, bahkan masih disulbi ayahnya, bahkan masih disulbi kakeknya, bahkan masih disulbi Adam. Kita kan ribuan tahun yang lalu itu kita kan berpindah-pindah ya, dari sulbi laki-laki ke sulbi laki-laki berikutnya, anaknya turun. Nah, pertama kali kita berada di sulbinya Adam. Nah, ketika kita semua masih berada di sulbi Adam, manusia baru ada satu, yaitu Adam. Allah menyentuh, Allah mengusap sulbi Adam, punggung Adam dengan mengatakan, inilah anak cucumu, calon anak cucumu yang akan masuk surga. Lalu Allah mengusap sekali lagi dengan mengatakan, inilah calon anak cucumu yang akan masuk neraka. Ya, jadi surga neraka seseorang sudah direncanakan oleh Allah, dan itu terserah Allah, dan itu hak Allah. Allah tidak zalim, Allah adil. Kenapa tidak zalim? Kenapa tidak zalim? Ya, belum lahir sudah dicap neraka. Apakah Allah zalim? Tidak. Karena yang dicap neraka ini adalah milik Allah sendiri, ciptaan Allah sendiri, bukan milik orang lain. Kalau yang dicap neraka oleh Allah itu adalah
hamba milik Tuhan lain, nah baru Allah zalim. Ya. Ketika saya punya barang 100% barang itu milik saya banting, saya injak-injak, saya bakar. Apakah saya zalim? Zalim dari mana orang barang-barang saya? Ya. Padahal barang itu saya cuma beli misalnya. Beli dari orang. Allah nggak ada yang beli. Semuanya diciptakan oleh Allah. Dari nol. Tanpa bahan. Allah nggak nyari-nyari bahan. Kalau kita bikin mainan, kita bikin mobil-mobilan, kan nyari bahan. Bahannya yang menciptakan orang lain. Ya. Allah nggak nyari bahan. Allah menciptakan, ya taruh manusia dari tanah, jin dari api, malaikat dari cahaya. Nah, cahayanya menciptakan siapa? Allah. Ya. Bukan Allah nyari-nyari cahaya di mana ya ada cahaya. Enggak. Allah sendiri yang menciptakan. Jagat raya alam semesta ini, bumi, planet, langit, kan luar biasa, hebatnya, besarnya. Itu sebelum ada langit, bumi, lalu Allah bikin, itu bahan dasarnya apa? Kan nggak ada. Semuanya betul-betul dari Allah, termasuk kita semua. Dari nol Allah yang bikin. Setelah Allah bikin, Allah masukkan ke neraka. Apa salahnya Allah? Orang bikin sendiri, masukin ke neraka sendiri, salahnya apa coba? Ya, tidak zalim. Ya, betul-betul Allah berhak bagi Allah. Ya. Dan Allah memang mau seperti itu. Allah tidak mau seluruh manusia baik lalu masuk surga semua. Allah nggak mau. Buktinya? Buktinya Allah menciptakan neraka. Kalau Allah ingin semua masuk surga, Allah tidak ciptakan neraka, Allah tidak ciptakan iblis, Allah tidak ciptakan setan, Allah tidak ciptakan keburukan. Yang ada baik. Gitu ya. Atau yang mudah saja, Allah nggak usah nyuruh iblis sujud kepada Adam, selesai. Ya kan? Allah tidak nyuruh iblis sujud kepada Adam. Sumber malapetaka dahsyat luar biasa. Akhirnya jutaan manusia tergoda oleh iblis, ditipu oleh iblis, akhirnya masuk neraka. Sumber malapetaka ini diawali oleh perintah Allah kepada iblis. Wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Iblis nggak mau kan? Dan seterusnya. Coba ini kan Allah sudah tahu semua. Jalan ceritanya ini dari awal sampai akhir Allah sudah tahu semua. Coba kalau Allah nggak nyuruh itu, selesai. Iblis tidak dendam kepada Adam, orang nggak disuruh sujud kepada Adam, ya. Kita semua lahir di surga. Orang Adam tidak ditipu oleh iblis, iblis tidak dendam. Kita semua berada di surga, selesai. Nggak ada neraka. Nikmat semua, lezat semua. Allah nggak mau. Allah tidak mau seperti itu. Maunya Allah ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang menyembah Allah, ada yang ingkar. Allah maunya seperti itu. Dan apa yang dimaui oleh Allah pasti terjadi. Dan terjadilah. Bahkan untuk surga Allah tidak pernah bersumpah akan aku penuhi surga itu. Tidak ada. Yang ada akan aku penuhi Jahannam dengan jin dan manusia. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhi Jahannam itu dengan jin dan manusia. Itu sumpah Allah. Dan betul. Jahannam pun begitu semangatnya ketika masuk manusia, jin ke dalam dirinya. Disiksa. Tambah lagi, siksa begitu semangatnya. Memang Jahannam diciptakan oleh Allah dengan satu semangat, yaitu bengis, kejam, menyiksa. Ya Allah, tambah lagi. Ya Allah, tambah lagi. Sampai habis. Sudah tidak ada lagi manusia yang dimasukkan ke Jahannam. Sudah habis, sudah nggak ada lagi. Oh, Jahannam masih menggeram. Minta tambahan, hal mim mazid.
hal min mazid, mengkurang minta tambahan. Disitulah Allah menginjakkan telapak kakinya yang mulia ke jahanam itu. Maka jahanam diam dengan mengatakan qad, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Ini semua berita gaib keluar dari lisan Nabi SAW yang tidak mungkin kita meragukan. Ya. Satu lagi. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Sampai di sini paham, ya? Saya kira bukan cuman kita ahlu sunnah yang paham. Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah. Sampai di sini, iya. Enggak ada yang serupa dengan Allah, enggak ada. Gitu ya. Nah, yang tidak faham ayat yang seolah bertentangan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya. Wahai iblis, ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, Allah mengatakan, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, padahal Adam telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Berarti Allah punya dua tangan. Ya. Nah, disinilah banyak saudara-saudara kita tidak paham. Ya. Karena meyakini bahwa kalau Allah mempunyai tangan, tangannya dua, berarti sama dengan kita. Katanya laisa kamitslihi syai'. Jadi mereka beranggapan dua ayat ini bertentangan. Maka yang satu dipakai, yang satu dibuang. Dibuangnya tidak dicoret seperti Yahudi, tapi ditahrif. Ya. Laisa kamitslihi syai', dipegangi, digigit dengan gigi geraham oleh mereka. Tidak mungkin ada sesuatu yang mirip-mirip yang sama dengan Allah. Nah, ayat yang kedua ini ditakwil-takwil, lebih tepatnya ditahrif, dirubah-rubah. Maka kedua tangan Allah bukan tangan seperti bahasa kita. Jadi sebetulnya Allah tidak punya tangan, katanya. Ya. Jadi dua tangan itu kiasan. Karena tangan kita semua adalah dua, maka Allah menisbatkan dirinya dengan dua tangan, kiasan. Atau sebagian mereka mengatakan tangan Allah itu kekuasaan Allah, karena Allah nggak punya tangan. Ini begitu beraninya mereka merubah ayat-ayat Allah, merubah sabda Nabi. Padahal Rasul dan para sahabat tidak berani. Rasul dan para sahabat membiarkan apa adanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, mata ya mata, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam. Itulah Rasul dan para sahabat. Ya. Sampai zaman Utsman dan awal-awal zaman Ali, ketika sudah muncul aliran sesat pertama kali, yaitu Khawarij, yang Nabi katakan sebagai kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka. Apakah Khawarij meyakini Allah bersemayam di atas arsy? Iya. Apakah Khawarij meyakini Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Iya. Apakah Khawarij meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Iya. Seluruh sifat-sifat Allah tidak diingkari oleh Khawarij. Kesalahan Khawarij tidak di situ, tidak separah itu. Kesalahan Khawarij hanya sebatas mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Allah bersemayam di atas arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, Khawarij masih terima.
sama dengan Rasul dan para sahabat. Kesalahan Khawarij hanya sebatas mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan ini kesalahan fatal. Oleh karena itu, Abu Bakar Rasulullah menyebut-nyebut tentang Khawarij. Abu Bakar menyebut-nyebut tentang Khawarij. Umar menyebut-nyebut tentang Khawarij. Utsman menyebut-nyebut tentang Khawarij. Ali menyebut-nyebut tentang Khawarij. Lima-limanya tidak mengkafirkan Khawarij. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib selesai membantai mereka, memerangi mereka, menghabisi mereka. Tapi ada beberapa belas yang selamat melarikan diri. Seandainya tidak melarikan diri, habis oleh Ali bin Abi Thalib. Sebagian bertanya kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin, apakah menurut Anda mereka ini sudah kafir sehingga Anda berani menghabisi mereka, membantai mereka?" Itu jawab Ali. Rasulullah menyebut-nyebut tentang Khawarij, Abu Bakar menyebut-nyebut tentang Khawarij, Umar menyebut-nyebut tentang Khawarij, Utsman menyebut-nyebut tentang Khawarij. Empat-empatnya tidak ada yang mengkafirkan mereka Khawarij. Bagaimana aku berani mengkafirkan? Ya, ini luar biasa keadilan Ahlus Sunnah. Padahal Ali diapakan oleh Khawarij? Ali diapakan oleh Khawarij? Dikafirkan. Bagi Khawarij, Ali adalah kafir. Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Utsman, ya. Yang dicintai oleh orang-orang Khawarij hanya Abu Bakar dan Umar. Untuk Abu Bakar dan Umar tidak dibenci. Ciri khas Khawarij seperti itu. Yang sudah mati, yang tidak nampak, disanjung-sanjung. Yang sedang berkuasa dicaci maki. Ini salah satu ciri Khawarij. Yang sedang berkuasa dijelek-jelekkan, yang sudah lalu disanjung-sanjung. Ya. Utsman, Ali itu enggak seperti Abu Bakar dan Umar, gini. Utsman, Ali tidak sebaik Abu Bakar dan Umar, betul sekali. Sangat betul sekali. Ya. Tapi bahwa mereka sama-sama Ahlus Sunnah, sama-sama bermanhaj salaf, sama-sama taat kepada Allah, sama. Ya. Ciri Khawarij begitu. Mereka sangat mencintai, menyanjung Abu Bakar dan Umar, tapi membenci penguasa yang ada di depan mereka. Utsman, kemudian Ali, dan sampai hari ini. Tidak dibilang Khawarij kalau dia tidak menjelek-jelekkan penguasa, mencaci maki penguasa yang sedang berkuasa. Ya. Presiden kita, raja kita, khalifah kita, manusia bukan? Tentu manusia. Kalau manusia ada cacatan nggak? Kira-kira? Ya pasti ada. Ya, bagi orang Khawarij itu nggak boleh ada cacat. Apalagi presiden, apalagi raja, nggak boleh punya cacat. Ya, harus sempurna. Mana ada manusia sempurna? Ya. Ciri khas Khawarij itu yang dilihat apa? Ciri khas Khawarij itu yang dilihat apa? Yang dilihat buruknya. Beda dengan Ahlus Sunnah, yang dilihat kebaikannya. Yang dibahas kebaikan. Ada seorang syekh Saudi, dosen Libya. Dia diajak oleh muridnya ke satu tempat, ke pasar gitu ya. Lalu tiba waktu duhur apa asar gitu. Lalu salat berjamaah di situ, di musola kecil, ngantri wudunya ngantri. Nah, salah satu yang ngantri wudu adalah wanita nggak pakai jilbab, ya, roknya pendek, nggak pakai jilbab, ya. Sepulang dari situ dia bercerita kepada muridnya itu, mahasiswanya ini, alhamdulillah. Ada seorang wanita nggak nutup aurat, tapi mau sholat. Ngantri wudhu, mau sholat. Mudah-mudahan dengan ketaatannya sholat, menyembah Allah, Allah berikan hidayah. Itulah Ahlus Sunnah. Berharap kebaikan dari seseorang walaupun dia nggak nutup aurat. Beda dengan Khawarij.
Khawarij yang dilihat jeleknya aja. Alah, sholat apaan pakai rok mini. Nah, dicaci maki dijelek, percuma aja. Percuma aja nggak pakai jilbab. Oh, percuma lah. Yang dibahas keburukannya. Seperti sebagian khawarij hari ini. Dicaci maki itu orang. Dijelek-jelekkan yang buruknya. Apa itu? Assalamualaikum aja nggak fasih. Ya kan? Nah, dibahas itu ya. Dia menyantuni fakir miskin, dia banyak membangun masjid, nggak dilihat. Ya, dulu zaman Soeharto kan khawarij begitu. Soeharto bangun masjid di mana-mana kan, nggak dibahas, nggak dilihat. Gitu. Yang dibahas Soeharto begini, togut begini, jeleknya. Ya mana ada manusia yang nggak punya kejelekan? Ya. Saya, antum, dan siapapun. Adakah aib? Pasti ada. Gitu. Jangan sampai kita bermental khawarij, membahas kaum muslimin selalu jeleknya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.